Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pompa air irigasi. Dan ini adalah pompa air dengan merek Venezuela. Maaf, bukan Venezuela, tapi Venezuela. Dan ini adalah pompa air irigasi yang digunakan tentu saja untuk menyiram tanaman ya. Menyiram tanaman di lahan yang luas, di lahan yang bermeter-meter gitulah. Dan kenapa pompa air ini bisa di tempat saya? Ya tentu aja rusak lah ya. Tapi rusaknya apa sih? Dan kenapa pompa air ini bisa rusak? Dan kali ini saya akan mencoba mengupas tuntas kenapa pompa air ini dapat rusak. Dan kali ini kita akan melihat speknya dulu ya. Dan setelah saya telusuri dan saya amati, inilah pompa air yang saya perbaiki karena template-nya udah hilang. Jadi saya cari di Tokopedia dan di toko online, di Google lah pokoknya. Di sini pompa air ini menggunakan tegangan 220 dan RPM-nya 2900 rotasi per menit ya. Jadi setiap 1 menit 2900 ya. Dan dengan daya 1,05 kW dan HP-nya 1,4 HP, dan untuk ampernya 4,8 ampere. Dalam artian di sini pompa air ini lebih daya pompa air ini lebih menggunakan lebih dari penggunaan daya 900 watt. Jadi bisa sampai 1000 watt angkatan pertama ya. Jadi untuk Anda yang menggunakan listrik 900 apalagi 450, jangan pakai pompa air seperti ini. Nanti penggunaan yang lainnya termasuk mesin cuci, kulkas dan sebagainya tidak bisa dijalankan. Jadi fokus untuk satu pompa air ini saja. Dalam artian bisa terjadi trip meskipun listrik Anda di posisi 900 watt. Jadi seperti itu ya. Untuk speknya pompa air seperti itu. Dan kita lanjut untuk membongkarnya. Apakah spoolnya terbakar atau gimana? Oke, kita cek dulu ya. Dan di sini udah terlihat bagian kawat yang udah terbakar. Di situ terdapat sebuah mika pembatas atau isolatornya juga udah leleh. Di sini terdapat bagian kawat yang dalam atau kawat yang besar. Itu tandanya kawat yang bagian primer. Primernya terbakar. Kenapa sih bisa terbakar? Di sini wajib Anda ketahui bahwa pompa air ini tidak memakai thermal protector. Kenapa harus diketahui? Karena di sini apabila pompa air ini Anda panjer atau Anda nyalakan terus-menerus selama 24 jam, tentu aja bagian kawat atau isolator pasti leleh. Kenapa? Karena tidak dilengkapi dengan protektor pengaman panas. Jadi ini menjadi pemberitahuan kepada Anda. Apabila menggunakan pompa air ini atau ingin membeli pompa air, pastikan yang ada protektor pengamannya, biar otomatis kalau misalkan udah panas itu mati sendiri ya. Dan jenis pompa air ini tidak dapat digunakan secara terus-menerus selama 24 jam. Yang akan terjadi seperti ini, meskipun udah disepul ulang, kalau tidak diberi thermal protector atau sejenis pengaman panas yang sering tak pasang ketika saya menggulung kawat, itu tidak akan awet meskipun udah diganti kawat yang Hanelik, Jerman dan sebagainya. Itu tidak akan pernah bisa
seperti pompa air Shimizu contohnya ya. Kenapa bisa begitu? Karena di bagian kawat terselip sebuah alat seperti ini ya. Jadi alat seperti ini yang diterapkan dipasang pada skema atau rangkaian pompa air, sehingga ketika pompa air itu kawatnya panas ketika berjalan terus menerus, dia otomatis memutus tegangan yang masuk ketika panas sudah melewati batas kemampuan alat ini. Jadi kenapa pompa air Shimizu bisa menggaransi panjang? Karena adanya alat ini untuk pengaman panas. Jadi apabila panas melebihi kapasitas kemampuan pompa air, kemampuan kawatnya, dia udah mati sendiri. Jadi aman. Jadi wajiblah ketika tukang sepul atau tukang pompa apabila ingin menggulung pompa air dengan kawat yang baru, wajib pasang alat seperti ini. Kalau saya pribadi, kalau ingin digunakan 24 jam non-stop ya, seperti itu. Seperti pompa air kolam, pompa air irigasi dan yang lainnya. Oke, paham ya dari sini ya. Mungkin juga Anda bertanya, merek kecuali Shimizu yang ada protektornya apa sih mas? Yaitu udah tertera pada nameplate atau bodi pompa airnya sendiri ya. Jadi apabila ada thermal protector, otomatis dia udah diberi pengaman panas seperti yang gambar yang seperti tadi ya. Jadi itu aman apabila udah ada pengamannya seperti itu, dan nameplate pada bodi pompa air ada bertuliskan dilengkapi dengan thermal protector. Itu bakalan awet untuk dipakai sehari-hari meskipun 24 jam nyala ya. Jadi hal apa yang harus kita lakukan ketika pompa air udah model seperti ini? Oke, bagi Anda mungkin yang pemula ya mungkin bisa belajar dari video ini. Kalau enggak, bisa langsung lari ke bengkel terdekat di lokasi Anda untuk menggulungkan kawat dengan kawat yang baru ya. Jadi wajib kita ganti kawat yang baru, kalau saya seperti itu. Tapi ada juga sebagian bengkel yang mengganti kawatnya yang rusak saja. Namun karena ini yang kerusakannya pada bagian primer, yang pada dalam, itu biasanya saya mengganti full utuh. Jadi kawat primer dan sekunder itu tak ganti semuanya. Dan saya pun menggaransi cukup lumayan panjang ya. Dan di sini pompa air ini menggunakan mikro atau kapasitor dengan ukuran 20 mikro ya. 20 mikro 450 volt AC. Seperti itu ya. Harap Anda ketahui, jangan sampai keliru, jangan sampai salah.
kawat udah semua terlepas seperti ini contohnya, dan kali ini kita akan memasang mika. Oke, jadi kawat pada pompa air ini menggunakan diameter kawat 0,65 dan 0,45. Harap diketahui, semakin besar kawat, semakin besar daya penghantar yang dipakai. Otomatis semakin panas beban isolator yang akan ditampung ke dalam pompa air ini ketika pompa air berputar ya. Jadi otomatis kita nggak bisa menggunakan isolator dengan ukuran yang sama ketika kita menggulung pompa air yang kecil-kecil, pompa air misalkan Shimizu 128, Shimizu 126. Itu harus kita perbesar. Semakin besar kawat yang digunakan, semakin besar, semakin tebal juga mika yang diperlukan untuk isolator pelapis alurnya seperti ini. Seperti contohnya yang mika yang tak pakai saat ini ya. Mika yang tak pakai saat ini adalah mika dengan ukuran 0,25 mili. Lebih besar 0,05 mili ketimbang pemakaian penggulungan pompa air Shimizu yang kecil-kecil gitu. Kenapa? Agar daya tahannya lebih panas, lebih mampu untuk meredam hawa panas yang terdapat pada kawatnya ketika pompa air digunakan. Jadi seperti itu. Oke, kita masukkan dulu mika-mikanya dulu ya. Dan ini pompa air ini menggunakan 24 alur ya, jangan sampai keliru. Jadi di sini penyebab terbakar udah tak sampaikan, terus ampere pompa minimal maksimal udah tak sampaikan di sini, ukuran kawatnya udah tak sampaikan, ukuran kapasitor udah tak sampaikan, ukuran mika yang dipakai juga udah tak sampaikan. Di video yang pertama ini saya sebenarnya ingin membuat itu penyebab pompa terbakar dan yang lainnya. Cara mengatasinya mungkin harus dikasih protektor, nameplate-nya juga udah tak lengkapi pada video kali ini. Dan untuk video yang pertama ini kita ingin memasang mika terlebih dahulu, dan untuk video yang selanjutnya kita akan memasukkan kawat primernya dulu ya, kawat primer
jumlah data kawat primer dan data kawat sekunder, cara penyambungan, dan pada akhir video akan saya tes pompa air ini apakah dapat menarik air atau tidak. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe ya apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Like-nya tak tunggu, komentar dan saran video juga tak tunggu. Terima kasih, selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas di hari ini.